Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kita bakal ngebahas atau lanjutin render realistik Vira 6 Exterior Part 4. Jadi di render realistik Vira 6 Exterior Part 4 ini ada sebuah model yang sudah didesain dari Ilham ya, salah satu admin tentang arsitek dan ini saya sudah render gitu. Sebenarnya kalau untuk hasilnya lumayan bagus untuk di-render. Cuman saya pengen sharing sih untuk pengalaman ya. Jadi di part 4 ini tuh lebih ke sebenarnya sharing gitu untuk pengalaman ketika ngerender eh, atau apa ya? Ketika ngerender bangunan dengan gaya klasik. Nah, di sini kan ini desainnya agak klasik-klasik ya. Terus modelingnya ini lumayan detail gitu. Dan ya sebenarnya untuk ngerender bangunan bergaya klasik ini apalagi buat teman-teman yang baru belajar ngerender sangat tidak disarankan karena ngerender bangunan bergaya modern klasik atau bangunan yang banyak detail-detailingnya itu lumayan berat ya. Dan ini saya sudah seharian lebih ngulik-ngulik buat dapetin settingannya gitu. Jadi kurang maksimal sih sebenarnya settingannya, tapi ya oke lah, lumayan gitu. Kita cari-cari, kita ulik-ulik dan akhirnya dapat juga gitu. Oke, kita langsung aja untuk ke settingannya. Nah, di settingannya saya sudah buka ya Vira Asset Editor. Dari tadi kalian lihat ya, saya gerak-gerakin kayak gini aja itu udah lumayan agak ini, agak nge-lag gitu. Ya karena memang agak berat ya untuk modelingnya. Terlebih lagi ini pagarnya gitu. Dan di sini sudah ada Vira Asset Editor yang sudah kita buka. Kita bakal nentuin dulu view scan-nya ya. Jadi saya mau scan yang lumayan cocok itu di bagian tampak depan. Nah, kalau misalnya kalian sudah tentuin scan-nya, jadi scan yang kita ambil ini kan bagian depan. Terus kita bakal langsung aja ke settingan pencahayaan. Nah, jadi di settingan pencahayaan ini saya menggunakan yang namanya dome light. Dome light dengan intensitas 70. Nah, dome light-nya ini untuk HDRI ya. Jadi untuk penggunaan HDRI itu bisa kalian gunakan dari di sini ya, V-Ray setting render, terus bagian environment bisa kalian pakai background atau bisa juga kalian pakai dome light. Dua-duanya sama aja ya fungsinya. Cuma kalau misalnya dome like ini bisa kalian langsung setting-setting atau kalian pindah-pindahkan dari sini. Nah, ini yang namanya dome like nih. Ya, jadi ya perbedaan apa ya? Perbedaan ininya aja, perbedaan cara settingnya aja gitu yang berbeda. Untuk settingnya hampir sama. Terus perbedaannya lagi kalau di dome like itu di sini kalian lihat ya. Fortnite Dome. Nah, ini bisa nambahin langsung intensitasnya. Jadi kalau misalnya kalian matiin, ini bakal agak redup gitu. Cuman ini di previewnya agak lambat karena memang modelingnya juga lumayan berat ya. Jadi kalau misalnya kalian aktifin, ini radius apa ya? Radius background atau cahaya backgroundnya ini lumayan bisa terang banget di sini nih. Jadi dia bisa nyesuaiin environmentnya gitu. Dan ini juga hampir sama sih kalau misalnya kalian gunakan di sini, tinggal kalian atur aja intensitasnya di sini gitu. Oke. Selanjutnya untuk settingan Domlek sendiri ya, ini saya menggunakan yang namanya ntar Fish Eagle kalau nggak salah. Nah ini kalian bisa download ini di Polyheaven ya. Jadi kalian download aja di polyheaven.com. Nanti saya bakal cantumin untuk websitenya ya. Kalau misalnya kalian pengen coba download ini yang 16K ya. Oke, jadi udah jelas. Untuk settingan pengaturannya kalian lihat ya. Seperti ini settingan pengaturannya. Nah, jadi di settingan pengaturannya ini saya sedikit ulik-ulik. Karena kenapa? Karena garis ininya, garis cakrawalanya ini dengan modeling ini tuh nggak apa ya, dia agak kurang turun. Nah, ini saya mau turunin, cuman pada saat saya sudah setting-setting, wah udah banyak banget ya komponen-komponen yang udah ditaruh gitu kan. Jadi kalau misalnya saya turunin lagi, nanti bakal kebongkar gitu. Takutnya nggak dapat semuanya, ditambah lagi modelingnya berat banget. Jadi kalau misalnya mau pindahin semuanya ini itu
lumayan ribet gitu, makan waktu lah. Jadi ya saya setting seperti ini. Nah, ini settingannya itu ada di bagian sini ya. Ini. Kalian bisa lihat ya 204 untuk HDRI Fish Eagle-nya. Terus ini rotate bagian H-nya ya. Ini angkanya -22 gitu. Kalian bisa ikutin aja ini. Terus ada skala yang saya mainin. Ada skala yang saya mainin. Ini 1, ini 1,5. Oke, jadi seperti ini kurang lebih. Terus kita bakal kembali lagi ke sini. Nah, di sini nggak ada yang diulik-ulik. Jadi ulik-uliknya itu di bagian bitmapnya ya. Jadi bagian sini. Oke, di sini udah jelas. Nah, kalau misalnya kalian sudah setting pencahayaan ya. Selanjutnya kita bakal setting pencahayaan untuk mataharinya atau sunlight-nya di bagian sini. Nah, ini untuk sunlight-nya kalian bisa setting seperti ini ya. Ini memfokuskan cahayanya itu dari sini. Ya, jadi datang atau apa ya? Atau cahaya yang agak terang itu di bagian kiri ya, di bagian sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk bayangan ini itu ada di bagian sini. Bayangan pohon yang ini ya, ada di bagian sini gitu. Oke. Selanjutnya di bawah-bawah ini udah nggak ada yang di setting-setting. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk di tutorial kali ini atau di render realistic V6 exterior part 4 ini nggak terlalu banyak yang diulik-ulik sih. Setelah misalnya kalian sudah setting sunlight-nya, kita bakal ke material. Nah, di material ini kita pakai untuk bagian dinding ya. Bagian dinding ini bentar. Nah, ini agak berat juga nih. Jadi untuk di bagian dinding saya menggunakan ini. Nah, ini plaster irregular. Nah, ini nih untuk bagian dinding ya. Jadi kalian bisa pakai aja untuk bagian dindingnya. Terus ini ada wall stucco white. Kalau untuk bagian apa ya? Bagian kolomnya itu tadi ya, plaster di sini, plaster irregular. Terus untuk dindingnya wall stucco white. Jadi dua itu doang sih yang saya pakai. Terus kita bakal ke bagian dalamnya. Nah, untuk membuat cahaya di bagian dalam agar lebih apa ya, agar terlihat aja sih ruangan-ruangannya di dalam, kita menggunakan yang namanya ini spare light ya. Spare light intensitasnya saya buat jadi 1000 ya. Jadi lumayan agak terang. Tapi nanti pas di render nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan karena ini scan atau mood yang kita buat untuk rendering kali ini itu agak lumayan siang ya. Jadi siang hari didouble dengan settingan yang apa ya, yang kayak lumayan kontras gitu. Jadi makanya untuk cahaya di dalam ini itu nggak terlalu kelihatan. Sekedar untuk memperlihatkan kalau ada ruangan di dalamnya gitu. Oke, jadi sudah seperti itu settingannya. Selebihnya nggak ada yang disetting lagi sih. Untuk besi-besi ini kalian bisa pakai aja kok di besi-besi yang ada ini nih di VRAY Asset Editor ya. Kalian bisa cari di bagian metal ya. Jadi untuk settingan-settingan material yang lain nggak ada yang terlalu signifikan diulik-ulik kayak gimana itu nggak ada. Terus untuk tumbuhan-tumbuhannya nih, kalau misalnya kalian pengen coba-coba pakai tumbuhan ya. Nah, ini saya pakai kelapa ya, palem. Terus ini bagian depan, ya bagian depan sini saya pakai ini juga palem. Terus di bagian sini, nah ini saya pakai ini pohon. Nih, nah ini saya pakai pohon ini, birch tree ya. Jadi dari Chaos Cosmos. Terus untuk bagian ini saya pakai ini. Terus ini ya. Jadi kalian bisa lihat-liatin aja jenis tumbuhannya. Saya klik-klik aja. Oke. Ini terus pohon ini, terus pohon ini. Oke, jadi sudah jelas ya tumbuhan-tumbuhan yang saya pakai. Oh iya, bagian depan ini belum. Nah, ini terus ini. Nah, sebenarnya di sini saya menggunakan kios Cosmos yang namanya Skaters di sini. Ya, cuman waktu perenderan dan waktu pengeditan saya nggak apa ya, saya potong crop ya. Jadi saya potong, terus saya crop dan ininya nggak kelihatan gitu. Jadi ini nggak usah dibahas sih sebenarnya Skaters.
karena nggak kelihatan juga kan nanti pada saat view yang akan saya tampilin gitu. Oke, untuk outputnya sendiri ini 2000, terus global illuminationnya saya atur 500. Biasanya nggak pernah saya ngatur 500, biasanya 2000, 2500, 3000 gitu. Cuman karena ini modelingnya berat banget dan saya nggak tahu ini apa yang bikin berat ya, mungkin karena terlalu detail atau kayak gimana gitu kan. Saya nggak tahu, jadi ya ini saya kurangin aja karena memori renderannya itu nggak cukup gitu. Terus denoiser ini harus tetap aktif. Kalau nggak aktif ini nanti bakal banyak banget yang noise. Terus materialnya juga bakal banyak banget yang kasar gitu. Nah ini setelah saya minimize tadi sempat black screen ya di bagian V-Ray-nya. Nah itu yang menunjukkan bahwa gambar ini itu berat dan sangat tidak efisien untuk di-render sebenarnya. Cuman karena saya penasaran aja, mau cari tahu settingannya seperti apa, settingan termudahnya seperti apa ya. Jadi saya bakal ulik-ulik gitu, saya bakal render gitu. Oke, kita bakal langsung lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan hasilnya, di sini tadi ya dalamnya. Dan ini untuk backgroundnya, backgroundnya ini lumayan bagus ya karena dia kualitasnya 16K. Jadi kalian bisa download di polyheaven.com. Nanti juga saya bakal cantumin. Terus ini untuk detail-detailingnya. Nah, jadi ini ada bayangan-bayangan cahayanya ya. Terus ini bagian pagar-pagarnya ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Buat teman-teman yang tertarik belajar seputar 3D, terus software-software yang biasa digunakan oleh arsitek ya, terutama Revit sama Archicad, itu saya juga ngebahas di konten ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini agar semakin berkembang dan semakin besar ya, dan bisa menjadi salah satu channel pendidikan tentunya. Sebagai contoh buat teman-teman semua yang nonton di channel ini, apalagi subscriber lama, untuk belajar di channel ini gitu. Oke, kalian bisa dukung terus channel ini dengan cara kalian like, comment, support, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya juga semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi, pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.